berdasarkan dari kondisi atau kebutuhan dari pasien itu sendiri ya. Untuk pemberian oksigen ini tidak kita pemberiannya harus berdasarkan kondisi dan keadaan pasien kita, karena untuk memberikan oksigen ini sama halnya dengan obat ya, terapi oksigen ya, terapi oksigen. Kenapa jadi demikian? Karena terapi ini tentunya ada dosis ya, dosisnya ada ketentuannya ya. Karena apabila kita memberikan kurang dari kebutuhan, maka kondisi pasien juga tidak terpenuhi ya kebutuhan oksigennya. Tapi kalau kita kelebihan pun juga tidak bagus ya, kelebihan oksigen atau bisa mengakibatkan komplikasi pada pasien tersebut ya. Nah, sebelum kita melakukan pemberian oksigen, tentunya yang harus kita perhatikan itu adalah tepatnya jarum napas ya, jarum napas dulu. Karena apabila misalnya jarum napasnya itu tidak paten atau tidak lancar, maka berapapun oksigen yang kita berikan tidak bisa sampai ke paru-paru ya, atau mungkin tidak dapat diterima oleh tubuh kita. Yang disebut jalan napas itu apa aja sih sebenarnya, kira-kira ada yang tahu? Mulai dari mana? Hidung, apalagi mulut ya, apalagi ini laring ya, laring ya, terus apa lagi? Ya, terus apa lagi? Bronkus, bronchiolus, alveolus ya. Nah itu adalah jalan napas. Kalau yang di daerah sini jalan napas bagian atas. Kalau daerah bawah ini jalan napas bagian bawah. Nah itu. Nah tentunya untuk bisa menjamin bahwa jalan napas itu lancar, kita harus kalau pasien itu misalnya tidak sadar, mungkin bisa kita bantu dengan menggunakan saksen ya, kita sadar. Jadi mungkin saja pasien itu habis operasi misalnya kok yang tidak operasi dengan menggunakan anestesi general anestesi ya, jadi kan selama peralihan antara reaksi bius sampai pasien sadar itu, maka biasanya diberikan oksigen. Tetapi biasanya pasien kan tidak sadar, maka biasanya kita bantu dengan menggunakan saksen atau ada juga yang untuk mencegah lidah jatuh ke belakang masih menggunakan namanya orofaringial ya, atau mayok sebutannya. Ada bekal seperti ini dimasukkan ke dalam lidah supaya lidahnya jangan jatuh ke belakang ya, gitu. Nah, nanti kalau sudah mulai kesadaran menurun, maka opanya bisa dilepas ya, gitu ya. Kemudian juga pada saat kita mengeluarkan oksigen juga posisi anatomi kita tuh harus bagus ya. Jadi kalau berbaring pasiennya jangan sampai ketuk seperti ini ya. Jadi kepalanya harus rata atau ekstensi seperti ini supaya memudahkan oksigen itu masuk lancar. Jadi jangan apa. Jadi standar atau anatomi kita harus memperhatikannya juga ya. Kemudian juga untuk memudahkan pasien bernapas, biasanya juga pasien itu kita posisinya posisi yang enak, semi fowler atau semi fowler kayak gitu ya. Nah, jadi kita harus melakukan itu. Jadi tidak kalau misalnya ada benda asing ya, atau mungkin yang menghalangi jalan napas, kita harus kita bersihkan dulu ya. Kita bisa bersihkan bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan kasa ya di jalan napasnya ya. Nah itu ya sampai nanti ada sumbatan ya. Nah, itu. Kemudian untuk pengenalan alat, jadi kita memang harus menyiapkan beberapa jadi memang pemilihan jenis-jenis pemberian oksigen ini bermacam-macam ya. Ya tentunya kalau misalnya tindakan-tindakan yang sifatnya
Kalau misalnya pasien itu dalam paru-paru itu sehat, kemudian pasien itu hanya untuk pasien itu hanya mungkin frekuensi napasnya pun cenderung cepat tapi tidak sesak banget, itu mungkin kita cukup pemberian menggunakan nasokanol saja ya, nasokanol ya, untuk pemeliharaan. Kemudian kalau misalnya keadaan penderitanya itu sesak napas ya, sesak napas, kemudian dimana keadaan saturasi oksigennya cenderung turun ya, dan pasien membutuhkan oksigennya cukup, yang dimana kondisi pasien itu misalnya dalam keadaan contoh saja misalnya post operasi umpamanya ya, mungkin kita juga menggunakan simple mask ya, simple mask ya. Tapi kalau misalnya kita ingin agar tekanan oksigen atau saturasi oksigen cepat naik dari keadaan yang asalnya rendah menjadi lebih baik misalnya ya, itu kita bisa tingkatkan tingkat oksigennya, tapi tidak menggunakan simple mask tapi menggunakan metode yang lain. Misalnya di sini adalah menggunakan non rebreathing mask atau rebreathing mask ya. Jadi itu biasanya kalau pasien-pasien yang di mana proses pernapasannya itu terganggu umpamanya akibat misalnya keadaan paru-parunya itu mengalami udem atau mungkin udem paru ya, atau mungkin mengalami infeksi ya, sehingga mungkin proses difusi ingat difusi itu apa? Difusi itu proses pertukaran gas antara oksigen dan CO2 melalui membran alveoli. Nah, kalau itu misalnya membran alveolinya itu mungkin banyak sekret atau mungkin karena ada cairan yang di alveolinya sehingga proses ini terganggu. Sedangkan tekanan oksigennya atau O2-nya itu rendah. Masih ingat berapa tekanan oksigen yang normal? Tekanan arteri PO2 di paru-paru. Nah, itu harus fungsi kita, apalagi kalian nanti orang ICU ya nanti ya, itu harus diingat berapa tekanan oksigen normal, berapa tekanan CO2 yang normal, sehingga nanti bisa membaca analisa gas darah. Kan sudah diajarin Bu Nur ya kemarin, analisa gas darah, asidosis, respiratorik, misalnya asidosis metabolik. Nah itu kan ada dasarnya itu ya. Itu buang beta harus mengingat nilai batas normalnya aja ya. Jadi kalau kita tekanan oksigen, tekanan PO2-nya normalnya segini misalnya sekitar berapa? 95 sampai 100 mg persen ya. Persen ya. Jadi kayak gitu. Jadi tekanan kalau tekanan tuh milimeter Hg, kanan milimeter Hg ya, milimeter Hg ya. Nah, itu segitu supaya bisa naik tekanannya di dalam darah kita ya. Tekanan itu tidak cukup menggunakan simple mask ya, tapi harus menggunakan rebreathing mask atau rebreathing atau non rebreathing mask. Nah, ada lagi salah satu terapi oksigen lagi ya. Mungkin kalian sudah ikut tes kemarin waktu semester 5 ya, sudah kelas 1. Itu ada yang berkaitan dengan kalau seandainya sudah ada tanda-tanda gagal napas di mana frekuensi napasnya 30 lebih ke atas ya, kemudian PO2-nya itu mungkin di bawah 95 ya. Kemudian ada tanda-tanda cyanosis. Nah, itu mungkin tidak bisa lagi menggunakan bisa menggunakan rebreathing mask, tapi ada terapi oksigen lagi yang sifatnya invasif, yaitu dengan menggunakan ventilator.
Nah, ventilator itu gitu masuk oksigen juga yang dimasukkan, ya. Tapi paru-parunya itu tapi paru-parunya dibantu oleh mesin, ventilator, ya. Sehingga diharapkan oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh dan dapat masuk ke dalam sel. Ya. Karena udara oksigen itu penting, vital, ya. Salah satunya. Jadi sel tubuh kita itu butuh oksigen untuk proses metabolisme, ya. Nah, metabolisme. Kalau tidak ada oksigen, tubuh kita tidak bisa melakukan metabolisme, ya, tidak bisa bekerja. Sel itu nggak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan energi, ya. Kan oksigen ini kan digunakan untuk proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Ada salah satu bagian sel namanya mitokondria. Nah, itu nanti akan mengikat molekul oksigen ini dan menjadikan sel tersebut berfungsi sesuai fungsinya. Nah, sehingga apabila misalnya dalam sel tersebut tidak mendapatkan oksigen yang cukup, maka sel itu tidak bisa akan mengalami kerusakan, bahkan kematian pada sel tersebut. Kalau kematian sel itu banyak, maka akan mengakibatkan kematian jaringan, bahkan nanti kematian organ dan mati, ya. Kalau organ-organnya mati, lama-lama kan bisa dia jadi banyak, mungkin akan jadi kematian di napas, ya, di jantung dan sebagainya. Jadi memang kebutuhan napas itu, udara itu adalah kebutuhan yang utama. Makanya di dalam kebutuhan dasar itu, apa kebutuhan dasar yang paling utama adalah kebutuhan oksigen, kebutuhan bernapas utama sama sekali, ya. Jadi apa yang coba kalau kita misalnya tidak bernapas beberapa menit, apa yang kita rasakan, ya? Kita mungkin akan 1 menit 2 menit saja misalnya kalau kita bernapas, mungkin kita sudah akan terasa pusing, kemudian sudah akan tegang dan sebagainya, karena tubuh kita tuh butuh oksigen semua, ya. Nah, itu. Jadi oksigen ini merupakan suatu terapi, ya. Jadi pemberiannya juga harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh misalnya kelebihan atau kekurangan, ya. Nah, beberapa teknik nanti yang kita laksanakan tadi adalah menggunakan stempel emas, ya, stempel emas. Nah, jadi ini ada beberapa contoh kalau yang ini ini namanya nasal kanul, ya, nasal kanul. Nah, nasal kanul nanti ini dimasukkan ke dalam lubang hidung, ya, ya. Jadi di pemberiannya ini antara 1 sampai berapa? 6 liter, ya, 6 liter sepertinya, jangan lebih dari 6 liter, ya. Biasanya kalau pemberian pakai ini biasanya di lapangan untuk maintenance atau pemeliharaan supaya pasien itu misalnya tidak merasa sesak napas, ya. Misalnya dibantu untuk seperti pasien-pasien yang mengalami nyeri misalnya, atau mungkin pasien mengalami pendarahan ringan, ya, atau mungkin pos melahirkan misalnya, itu supaya jangan sesak napas, itu dibandingkan dengan nasal kanul, ya. Pemberiannya sekitar 1 sampai 6 liter, ya. 1 sampai 6 liter. Jadi biasanya 3 liter, ya, per menitnya. Ini bisa jadi dalam pemberian ini bisa oksigen yang terserap itu sekitar berapa persen sana? Ada tuh di modulnya. Kalau nasal sekitar 40% kalau nggak salah, ya, 40%. Ya, dapat di konsentrasi oksigen yang masuk ke tubuh kita itu sekitar 40%. Betul nggak? 35 Ya, 35 sampai 45, ya. 35 sampai 45%. Itu, ya. Jadi tidak semua oksigen yang kita masukkan 1 liter itu masuk semua, ya, tapi
dari 1 liter itu berapa mili? 1 liter 1000 mili ya. Kalau sekitar 40%, berarti sekitar 400 mililiter yang masuk ke dalam tubuh kita, ya kan? Jadi tidak semua konsentrasi oksigen itu bisa terhirup ya. Ini menggunakan simple mask. Simple mask atau asal kanul ya, asal kanul. Nah, ini namanya yang kedua itu adalah namanya ada ininya. Nah, ini adalah namanya simple mask ya, simple mask ya. Simple mask ini bisa diberikan antara 6 liter sampai 8 liter ya, 8 liter, 6 sampai 5 liter. Jadi kemudiannya 6 liter ya. Jadi ini bisa meningkatkan konsentrasi oksigen dalam berapa konsentrasinya berapa? 40 sampai 60% ya. Nah, pantunnya itu. Jadi konsentrasinya sekitar 60% ya. Bisa masuk ke dalam tubuh kita maksimal ya gitu ya. Jadi kalau kita memberikan memang lebih efektif ini daripada nasal kanul ya. Tapi ini juga kelemahannya di sini biasanya kalau tradisi pasang di sini biasanya kan daerah muka pasien ini merasa basah dan lembab gitu ya. Karena panas kan karena kan pada saat kita bernapas itu kan mengeluarkan udaranya kan biasanya panas ya. Jadi biasanya di sini agak lembab, ini di sini agak mudah lecet sini ya. Makanya nanti akan kita beri misalnya jelly atau mungkin supaya jangan pipinya itu mudah teriritasi ya. Jadi menggunakan nasal kan simple mask ya. Kemudian yang ketiga itu bisa menggunakan yang namanya rebreathing mask ya, rebreathing mask ya. Rebreathing mask ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang dimana pasien yang kita rawat itu memiliki kadar CO2 yang kurang cukup ya, atau kurang bagus ya. Jadi kadar CO2-nya rendah di tubuhnya. Jadi oksigen dan CO2-nya rendah. Kenapa demikian? Jadi nanti pada saat diberikan oksigen, nanti oksigen itu akan mengisi kantong ini. Nanti pada saat pasien itu menghembuskan napas, nanti CO2-nya masuk ke sini juga, masuk di dalam kantong ini. Ya. Sehingga pada saat dia bernapas itu, maka dia sama oksigen dan CO2-nya bercampur. Masuk CO2-nya masuk juga lagi ke tubuhnya, ya. Supaya apa? Supaya kadar CO2 di tubuhnya itu tidak berkurang. Karena CO2 itu di tubuh kita juga penting, ya. Supaya apa? CO2 itu dibutuhkan oleh tubuh kita supaya untuk merangsang kita bisa bernapas kembali, ya. Nah, peralihan antara inspirasi ke ekspirasi itu butuh namanya CO2. CO2 itu merangsang supaya otomatisasi kita bernapas itu bisa kembali bernapas lagi. Bernapas Bapak. Kalau kita ini kan bernapas, nah itu kan, itu perlu makanya di paru-paru kita ini ada namanya volume residual volume. Volume residual, ya, artinya tidak semua oksigen maupun CO2 dikeluarkan pada saat kita inspirasi maupun ekspirasi, harus ada sisa, ya, supaya ada
otomatis untuk bisa kita bernapas lagi. Makanya hati-hati kan kalau kita melakukan tindakan suction ya. Suction itu kan melakukan penghisapan ya, penghisapan. Jangan sampai nanti kita hisap lama sekali ya, kita nggak cabut rambutnya, apa udara yang masih ada di paru-paru kita itu terhisap juga. Nah itu hati-hati nggak, akhirnya pasiennya kolap nggak bisa bernapas lagi ya. Hati-hati ya. Jadi harus diberi waktu untuk pasien itu jeda untuk bisa bernapas. Ya gitu ya. Jangan dihisap terus tekanannya negatif. Nah, harus diberikan oksigen lagi. Nah, untuk meningkatkan ini menggunakan namanya rebreathing mask namanya ini. Rebreathing mask ya. Rebreathing mask ini bisa diberikan sekitar 8 sampai 10 liter ya, 10 liter ya. Konsentrasi oksigen yang masuk nih lebih banyak sebenarnya. Bisa mencapai berapa persen? 60 sampai 80. Nah, 60 sampai 80%. Berarti lebih lebih banyak ya daripada yang simple mask ya. Nah, kita gunakan ini ya. Jadi penggunaan ini pun juga kita harus benar-benar melihat kondisi pasien ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ini adalah namanya masih baru ya. Nah, ini namanya non-rebreathing mask ya, non-rebreathing mask. Non-rebreathing mask. Apa bedanya dengan yang rebreathing mask tadi? Kalau rebreathing mask ini tidak ada klep. Ya. Jadi pada saat kita pada saat kita bernapas tuh ini kan udara kita ini bisa keluar ke sini ya. Nah, kalau non rebreathing itu ada klepnya di sini. Ada 3 klep di sini ada juga ya. 1, 2, 3 ya. Jadi udara yang dari luar nggak bisa masuk. Tapi pada saat kita menghembuskan napas ini keluar udara kita. Nah, kemudian di sini ada klep itu supaya apa? Udara yang ekspirasi itu tidak nyampur di sini. Tidak nyampur di kantong nih, tidak nyampur ya. Jadi di sini murni oksigen murni ya. Nah, sehingga dia mampu untuk meningkatkan konsentrasi oksigen sampai 100%. Ya, misalnya diberikan itu ada misalnya 10 liter ya, di atas 10 liter sampai berapa tuh? 12 liter misalnya. Itu masuknya tuh bisa semuanya masuk. Nah, jadi cepat untuk meningkatkan tekanan oksigennya. Jadi bisa ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi nanti oksigen masuk sini, dimasukkan ke sini. Jadi udara tuh masuk dulu sini semua, separuh udah masuk dulu, baru dipasang ya. Nah, dimasukkan dulu semua. Nah, jadi nanti pada saat dimasuk, jadi udara oksigen yang murni yang masuk sini dihirup oleh pasiennya ya. Nah, ini tapi ini biasanya cepat menghabiskan oksigen ya. Karena kan kalau menggunakan tabung ini mungkin cepat sekali habisnya ya, karena kan pemakaiannya kan juga banyak ya. Kalau untuk maintenance bisa aja seperti ini ya. Maintenance itu artinya pemeliharaan 2 liter, misalnya 3 liter ya kan. Ya. Apalagi kalau misalnya rumah sakit itu sudah masih menggunakan tabung seperti ini, tapi kalau rumah sakit tipe B, tipe A itu sudah menggunakan seperti itu ya. Berarti ini miniaturnya aja seperti ini, bukan beneran ya, jadi biasanya sudah menggunakan oksigen sentral, ada vakumnya, gitu ya. Apa di sini ada pertanyaan dulu? Silakan. Ingin bertanya Pak, tadi kan ada simple mask, terus rebreathing mask, terus yang non rebreathing mask. Nah untuk ketiga itu tuh Pak digunakan untuk pasien apa aja Pak? Ya, tentu yang paling diperhatikan itu
yang dasar yang penting untuk kita lakukan itu adalah melihat dari tanda-tanda klinisnya dan tanda-tanda hasil laboratoriumnya, ya. Itu yang harus kita lakukan. Tanda-tanda klinis itu misalnya frekuensi napas, ya, frekuensi napasnya, ya. Frekuensi napasnya itu misalnya yang tergolong hyperapnea, ya. Misalnya kalau sesak napas itu di atas 20, di atas 22, ya, 22 misalnya. Nah, kalau di atas misalnya 28 sampai 30 ke atas itu hati-hati, itu sudah sesak napas berat sekali, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kemudian lihat juga misalnya apa tuh namanya, mukosa bibir. Paling mudah kan bibir, ya. Ya, misalnya ada merah jadi kebiruan, misalnya itu cyanosis. Ininya juga kuku jari itu warnanya kebiruan. Pada cyanosis itu menandakan bahwa seseorang itu adalah harus segera dipenuhi kebutuhan oksigennya, ya. Kemudian ada namanya pulse oximetry yang paling mudah, ya, untuk mengetahui saturasi oksigen. Itu di bawah, misalnya di bawah 90, ya, 80 misalnya, ya, 80 atau 70 apalagi, ya, waduh, saturasi oksigen, ya, saturasi oksigen rendah sekali. Nah, apalagi kalau kita nanti ditambah lagi kalau seandainya kita dilakukan pemeriksaan analisa gas darah, ya, itu merupakan dasar awal kita untuk memberi oksigen, ya. Itu jadi kalau untuk pasien-pasien apa saja tentunya kita harus lihat tadi kondisinya, ya. Kalau kondisinya masih baik saja, tidak ada cyanosis tapi sesak napas, cukup dengan menggunakan nasal kanul atau simple mask. Tapi kalau usaha bernapas kayak gitu, tadi teratur napasnya cepat dan pendek, ya, dangkal, kemudian juga ada retraksi dinding dada, gitu, ya, retraksi dinding dada, ada menggunakan otot napas tambahan dan apa namanya tadi? Ini apa namanya ini? Kuping hidung ini kembang tipis kayak gini. Itu menandakan bahwa itu upaya bernapasnya itu lebih luar biasa. Nah, itu perlu bisa merencanakan, bisa menggunakan breathing atau non breathing, ya, begitu itu, ya. Apalagi kalau mengalami shock, ya, tanda-tanda shock itu misalnya, tanda-tanda shock apa? Ada yang tahu? Sudah materi tentang itu shock kritis sudah lah, belum, ya? Berikan ya. Ya, tanda-tanda shock itu misalnya tanda ada terjadi perubahan kesadaran, ya. Tanda kemudian perubahan tanda vital, ya. Tanda vitalnya itu tanda sistolnya itu kurang dari 100, ya. Sistolnya kurang dari 60, ya. Nah, itu tanda-tanda shock, ya. Kemudian nadinya kecil dan cepat, ya. Ada cepat dan nadi cepat, ya. Akralnya dingin, ya, misalnya. Jadi kakinya kalau dipegang itu dingin, ininya juga pucat, gitu, ya. Tanda-tanda shock. Itu tanda-tanda shock itu kalau kita biarkan bisa mengalami cardiac arrest, ya, akhirnya. Nanti sistolnya 0, gitu, ya. Nah, sistol 0 itu harus hati-hati. Jadi shock itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah resusitasi jantung, resusitasi cairan dan resusitasi respirasi. Kalau pastinya kita jantungnya masih berdetak, kita berikan oksigen tadi. Terus oksigen dengan konsentrasi yang tinggi, ya, supaya apa? Bisa meningkatkan tekanan oksigen. Ya. Ya, jadi mungkin kelebihan oksigen pun juga merupakan bisa berakibat fatal, ya. Karena apa? Kalau kelebihan bisa mengalami yang namanya apa? Kalau apa? Retinopati boleh. Ya, untuk anak-anak itu hati, ya. Bayi, ya, atau itu bisa mengalami kebutaan, bisa kalau kita kelebihan oksigen, ya. Jadi mengalami namanya retinopati, ya, retinopati. Jadi adanya pertumbuhan pembuluh darah yang di retinanya, sehingga menyebabkan kerusakan pada retina.
Jadi hati-hati kalau untuk bayi yang berlebihan ya. Kemudian bisa mengalami yang namanya keracunan oksigen. Keracunan tentunya membuat mungkin di sini kesadaran menurun ya, kemudian juga tentunya mengakibatkan gangguan pada berbagai jenis organ tubuh kita ya, gitu ya. Atau mungkin kalau kelebihan, contoh kelebihan itu kalau dipecah untuk pemberian, pecahnya alveoli apabila kita misalnya pemberiannya itu menggunakan ventilator. Ventilator itu kan kayak kompresor gitu ya, angin udara ditiupkan ke paru-paru, misalnya terlalu kuat, misalnya kayak balon kan, kalau alveoli kan kayak balon. Kalau terlalu banyak udara yang menempati, nah gitu ya, sama kan alveoli kita kan sudah seperti kantung-kantung tipis ya. Kalau isinya udara bisa pecah, nah, itu yang anehnya. Kalau pecah mungkin apa terjadi? Mungkin darah masuk ke dalam paru-paru ya, mungkin saja terjadi batuk darah ya kan, nah pendarahan ya. Ya, baik, itu tadi adalah pengenalan metode pemberiannya. Sekarang alat-alatnya yang harus kita perhatikan, ini ada beberapa ke kanan kalau membuka ke kiri ya. Nah, di sini juga ada aturan untuk ini tekanan, di sini tekanan yang ada di sini ya. Kalau misalnya mengetahui ini apakah volumenya sudah kurang atau sudah masih penuh gitu ya. Kemudian ini namanya apa? Ini humidifier namanya ya, humidifier. Ya ini apa namanya? Flowmeter ya. Jadi ya. Kemudian humidifier. Di sini adalah selang untuk dia salurkan ke saluran pemberian pasiennya. Nah kemudian kalau ini flowmeter ini nanti gunanya untuk mengukur pemberian berapa banyak oksigen yang harus kita berikan. Misalnya berarti ada berapa liter, 2 liter, 3 liter, sampai 10 liter misalnya kita. Ini sini aturannya ya, mengaturnya. Jadi tinggal memutar ini. Ya. Nah, gitu ya. Kemudian ini adalah namanya humidifier. Humidifier ini adalah dimana di sini ada untuk harus ada di atas di level ini ya, jadi jangan sampai di bawah level. Ya, fungsi air, air yang diberikannya adalah air yang steril ya, steril. Jadi Aquades, saya menggunakan Aquades di sini. Aquades contohnya, bisa Aquades. Jadi mungkin kalau misalnya masih sedikit lagi, misalnya sudah berkurang, tambahin lagi ini ya, tambahin Aquades harus steril. Jadi untuk pemberian oksigen ini harus steril ya, steril maksudnya ini kalau ini sudah digunakan oleh orang lain nggak boleh diberikan ke pasien. Jadi ini biasanya prinsipnya sekali pakai ininya ya, sekali pakai ya. Tapi kalau terbatas darurat gimana Pak? Ya mau pada mau ya, terbatas darurat namanya darurat. Darurat. Tapi kalau untuk yang ini harus penggunaan oksigen sekali pakai. Artinya selama pasien dirawat ya. Jadi jangan digunakan untuk pasien yang lain kan? Karena banyak penyakit yang bisa ditularkan melalui saluran pernafasan ya, pernafasan. Kemudian fungsi untuk ini apa ya, fungsinya ya, air untuk apa? Sebagai uap airnya. Uap air untuk apa kira-kira? Campuran supaya. Jadi ya. Ada lagi yang pendapat yang lain? Ada penyebab gede tadi kayak gitu sebagai untuk apa namanya? Tadi kalau apa? Jadi campur oksigen. Jadi oksigennya itu kan ada yang keringannya, jadi kan kita bernapas nih membutuhkan oksigen sama uap air juga. Oksigen sama uap air. Ada lagi mungkin pendapat yang lain?
Ya. Jadi gini. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu harus kalau bisa sefisiologis mungkin. Fisiologis itu artinya mengikuti fungsi tubuh kita secara normal. Nah, oksigen itu yang kita hirup ini itu melalui ada beberapa proses ya. Udara itu sebelum masuk ke paru-paru itu harus disaring dulu, disaring dengan makanya kan disaring di hidung, kemudian dihangatkan, kemudian dilembabkan. Jadi disaring, dihangatkan, dan dilembabkan. Jadi udara yang masuk ke tubuh kita ini hangat nanti sampai ke tubuh kita, ya, dihangatkan. Ya. Nah, kalian pernahkah kalau kalian tiba-tiba berada di daerah udara yang dingin? Pada saat apa? Pada udara dingin ada berada di mana kalian berada dingin? Hah? Di pegunungan? Pernah Di Korea. camping? Di pantai? Oh, di Bromo, iya betul, di Bromo Jawa dingin. Apa yang dirasakan di waktu itu di Bromo? Dingin ya. Dingin hidungnya gimana, ada nggak rasa sesak-sesak gitu? Iya, sesak-sesak gitu ya. Nah, pada saat kita bernapas itu udara yang dingin itu di tubuh kita harus dihangatkan. Di hidung kita ini ada namanya jaringan namanya kontak. Ya. Kontak. Jadi daerah sini kontak. Itu fungsinya adalah menghangat udara. Jadi pada saat kita misalnya bernapas, nanti udaranya akan dihangatkan. Maka karena dingin, maka tubuh kita akan berusaha untuk menghangatkan dengan lebih. Jadi akibatnya apa? Terjadi hipertrofi jaringan kontak. Pada saat kita bernapas, akhirnya kan kita akan merasa sesak. Agak sesak hidung kita bernapasnya, ya. Nah, itu ya. Nah, tadi kembali lagi setelah dihangatkan, maka udara itu akan melewati membran mukosa yang ada pada saluran nafas. Nah, itulah nanti harus dilembabkan. Nah, ini adalah salah satu cara untuk melembabkan udara tadi, oksigen tadi dilembabkan. Jadi oksigen yang masuk ini adalah kondisinya adalah sifatnya kering, ya. Kering, tidak lembab. Jadi harus dilembabkan. Makanya kalau misalnya kita tanpa menggunakan air, maka nanti bahayanya apa? Terpapar rasanya oksigen juga jangan, karena bisa menyebabkan iritasi pada permukaan mukosa. Mukosa itu apa sih? Mukosa itu adalah permukaan yang selalu basah. Jadi hidung kita sampai paru-paru ini itu basah, permukaannya lembab, basah, makanya disebut dengan selaput lendir, ya, selaput lendir. Maka basah, harus lembab. Jadi udara itu lembab masuk ke tubuh kita, sudah dilembabkan, baru nanti bisa masuk ke dalam, baru bisa digunakan oleh tubuh kita, ya. Kalau nggak dilembabkan nanti kering, mukosa ini kering. Kalau kering, maka mudah mengalami yang namanya iritasi, ya. Iritasi itu ya lecet, luka, dan sebagainya, ya. Itu mudah sekali nanti masuk bakteri ya, bisa terinfeksi, ya, gitu ya. Nah, itu yang diharapkan. Itu salah satu komplikasi dari oksigen tadi, ya. Nah, gitu ya. Jadi fungsinya ini harus benar-benar diperhatikan, ya. Nah. Baik. Nanti setelah itu kalau kita nanti setting, nanti ininya nanti masukkan di sini. Kan ini ditahan supaya jangan didorong, kan bisa patah nanti sini, ya. Nah, patah. Nanti kalau patah repot lagi bikin menggantinya di mana, ya. Kemudian nanti kita cek ininya. Nah, mungkin akan terasa, ya, di punggung tangan kita ada, kalau misalnya terlipat, langsung terlipat, misalnya anggapnya terlipat
Nah ini bisa ada aliran yang masuk sini ya. Nah, gitu ya. Udah untuk setting alat sudah ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita ke pasien ya. Pasien itu nanti gimana ya kita dengan pasiennya ya? Kesana kan? Gimana? Ini sudah setting sudah. Oke. Kita review dulu prosedurnya. Jadi pertama-tama persiapan alat disiapkan. Anda sudah mengenal tadi masing-masing dari fungsi alat-alat yang kita butuhkan ya. Selanjutnya kita lakukan namanya tahap orientasi ya. Tahap orientasi kita dilakukan perkenalan diri ya. Ya, kalau sudah kenal berarti mengucapkan salam, panggil pasien dengan nama. ya misalnya walaupun namanya Bapak, misalnya Bapak Andi misalnya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung sikonnya ya. Selamat pagi Pak Andi, apa kabar? Misalnya perkenalan saya mungkin bisa diperkenalkan. Kalau sudah kenal nggak apa-apa lagi, itu sudah kenal ya. Saya akan melakukan tindakan pemasangan oksigen karena dari hasil data yang diperoleh misalnya ya kondisi Bapak itu mengalami penurunan saturasi oksigen, kemudian terjadi penurunan tekanan oksigen ya, dan terlihat Bapak mengalami sesak napas. Jadi kami berencana akan memberikan tindakan pemasangan oksigen. Apakah Bapak bersedia misalnya gitu ya. Tindakan ini dilaksanakan kurang lebih sekitar berapa menit misalnya gitu ya. Atau mungkin yang formal saja, inti itu kita menjelaskan maksud dan tujuan. Nanti akan kami pasang masker yang nanti akan ditempelkan ke hidung Bapak misalnya. Nanti Bapak bernapasnya melewati masker tadi, dibantu oksigen ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan mengurangi sesak gitu ya. Nah, dan membantu Bapak untuk bernapas dengan nyaman gitu ya. Nah, baru apakah ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, langsung aja ya. Jadi enggak kita. Nah sebelum kita melakukan pemasangan, kita mau lakukan pemeriksaan paru dulu ya, paru. Jadi periksa secara seksama ya. Napas Bapak misalnya sini. Napas ya. Jadi jangan begini. Jadi harus dari sini dulu ke sini. Turun seperti ini, ke sini lagi, ke sini. Sambil didengar bunyinya. Kalau ada bunyi napas tambahkan. Karena itu jadi data kita nantinya. Kalau misalnya ada bunyi ronki, bunyi bising, itu dicatat. Dicatat di daerah mana? Bagian sebelah kiri, paruh kanan atau kiri, ya? Itu dicatat di atas atau di bawah, ya kan? Nah, mungkin kalau bahasanya nanti ada lobus ya, lobus atas, lobus bawah, gitu ya. Nah, lobus atas atau nanti dicatat ya, apakah bagian superior, inferior, medial, gitu ya. Kalau lobus masih ingat kalau kanan tuh berapa lobus, kalau kiri berapa lobus, ya pada ingat enggak ya. Nah itu kan anatominya ya, ilmu sebut. Nah ya. Habis itu nanti kita atur posisinya pasiennya. Jadi kita bisa, kalau tempat tidurnya seperti ini, kita bisa angkat. Ya, kita angkat semipolar, bantalnya kita taruh seperti ini, datar, jangan tekuk ya. Ini, kemudian hidungnya dibersihkan, ya. Kalau ada benda asing dikeluarkan aja dulu ya, misalnya ya. Kemudian nanti pasiennya dilakukan kalau sudah persiapan. Kalau masang itu sama sih sebenarnya antara
apa namanya nasal kanul, simple mas, regulating sama sebenarnya, tinggal itu aja masukkan, tinggal masuk sini, udah tutup, udah selesai, ya paling mudah ya. Nah, gitu. Kemudian yang penting itu nanti kita habis memberikan oksigen itu harus sering kita observasi ya, observasi makan oksigen nih. Siapa tahu nanti bisa saja pasien tersebut aja sadar tiba-tiba mungkin terjadi penurunan kesadaran. Nah itu harus hati-hati. Jadi kita sering kita pantau. Walaupun di teori itu kita ada 8 jam ya, setiap 8 jam. Tapi kalau bisa itu paling tidak 2 jam lah ya. 2 jam, setiap 2 jam kita pantau pemasangan oksigennya. Siapa tahu tabung oksigennya habis misalnya, atau siapa tahu mungkin posisi maskernya itu mungkin terlepas. Nah, itu bisa jadi sehingga menyebabkan tujuan yang ingin kita harapkan tidak tercapai ya itu. Nah baru nanti kita kalau sudah atau pemasangan baru kita lakukan tahap terminasi ya. Terminasi apa kemarin, terminasi apa aja? Evaluasi perasaan pasien ya. Kemudian simpulkan hasil kegiatan. Yang ketiga, berikan pujian atau respon positif. Yang keempat, kontrak waktu, kontrak tindakan lagi berikutnya. Dan kelima adalah akhir kegiatan. Itu ya, jadi baru selesai, baru kita meninggalkan pasien kita, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum kita sampai ke sana? Ya, oke. Kalau nggak ada kita kesana aja ya nanti. Jadi kita sesak napas Pak Andi berkurang, ya. Kemudian bernapas juga lebih nyaman. Pada kali ini akan kita laksanakan kurang lebih sekitar 5 menit Pak Andi ya. Sebelum kita mulai ada yang ditanyakan Pak Andi? Ada. Ada. Baik. Nanti akan kami pasang simple mask, nanti akan kami tempelkan ke menutupi hidung dan mulut Bapak. Nanti Bapak bisa bernapas lewat sana. Kalau seandainya ada Bapak merasa kurang nyaman, nanti bisa beritahukan kepada kami, ya. Ya, kalau tidak ada mungkin kita siapkan. Jadi mungkin ini pakai bantal yang datar ya, mungkin gitu ya. Dan kemudian ada bantal lagi ya. Oke. Ada aturannya nggak ya? Nggak ada. Ini ada. Oksigen apa? Ini posisinya apa kemarin? Semipolar. Kemudian kita lakukan dulu. Why? Tapi ini dibuka ya, nanti dibuka bukan. Nah, pas sudah, mari kita siapkan alatnya. Ini oksigennya. Kalau yang ada ininya, oksigennya di sini ya, nanti ya. Ya, gitu ya. Kalau ada sentral ya. Tapi nggak ada di sini gitu. Sayang, kalau ini oksigennya. Masuk. Ini kita Ini si lagu ya. ya sih Pak, ini kan pasang ya. Mungkin ada perasaan kurang nyaman nanti Pak ya. Tinggal ini kencangkan aja nanti sini ya. Fiksasi.
juga kita pasang. Berarti itu harus diikat kah Pak? Diikat. Kalau nggak diikat nanti terlepas. Ini kalau ini hidungnya untuk nanti supaya kuat. Ini kita atur ya pemberiannya hanya 5 liter misalnya ya. 5 atau 6 ya. 6. Biasanya kalau simple mas itu di atas 6 ya, 6 liter atau 7 liter ya. Berarti ini, nah misalnya di mateng itu ini kan 6 liter per menit kan? 6 liter per menit sini nanti ada. Nanti kan ada itunya ya apa? Apa? Jadi ada batas-batasnya ini 6 liter sini. Jadi sesuai kebutuhan pasiennya aja. Nanti makanya nanti sering kita observasi pasien supaya melihat keadaan pasiennya, kondisi pasiennya seperti apa. Ini bisa kita turunkan menjadi 2 liter, misalnya 5 liter, 3 liter, terganti. Tidak ini lagi pakai simple mas nasal kano. Ya. Jadi kan kayak obat juga, obat itu kan nanti diturunkan dosisnya. Nah, sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai misalnya ini berlarut-larut terus misalnya tanpa ada harus dilihat. Jadi kalau tidak seperti itu nanti bisa menyebabkan keracunan oksigen. Nah, seperti itu. Kemudian nanti biasanya pasien nih tadi akan merasa agak apa namanya? Lembab, panas itu ya. Jadi mungkin bolehlah dilepas, boleh aja nggak apa-apa. Lepas sementara. Nah, sementara. Kemudian kalau pasiennya ini dipasang lagi, ya. Karena pasien tidak mengalami yang apa ya, belum mengalami pasien atau tidak mengalami kondisi yang gawat tidak. Ya, kalau gawat harus selalu apa terpasang di hidung ya. Yang penting tadi apa? Jalan napasnya lancar, ya, jalan napas lancar. Tidak ada halangan, hambatan. Karena kalau kita ada halangan, hambatan, walaupun kita berikan puluhan liter ya tidak akan masuk ya. Jadi harus kita penting. Jadi sesuai urutannya airway breathing. Nah, breathing itu pemberian nafas. Ini tindakan breathing ini tindakan pemberian oksigen. Ya. Nah, jadi biarkan beberapa saat ya, kita pun nanti juga biasanya tadi akan terasa kurang nyaman di sini. Kalau simple mask kan tidak, kalau nasal kanu tidak begitu kan bebas di sini ya, tidak ada yang apalagi yang ada masker seperti ini kayak rebreathing mask, non rebreathing itu menggunakan masker juga kan. Nah, itu juga kadang panas di sini ya, panas dan kurang nyaman. Nah, itu kadang-kadang yang membuat pasien tidak kurang nyaman. Jadi kalau seandainya pasiennya mau ini di sini kita beri ini nanti ya, kita beri apa ya namanya di sini, jelly ya. Atau nanti kita berikan apa itu nama itu kasa coba ya, kasa ya, kasa sudah buka ini kasa, kita berikan kasa misalnya, kasanya nggak perlu steril nggak apa-apa ya, ini kan hanya aja. Ini kita berikan kasa, kita potong ya, kita potong untuk menghindari supaya jangan ini teriritasi misalnya ya, bisa teriritasi, potong 2 boleh ya. Anak ini tahu samping pipinya ini supaya jangan apa? Nah, ini tertekan. Nah, tekan ya, gitu. Pak, bagaimana perasaannya setelah dilakukan pemasangan oksigen, ya, gitu ya. Baik Pak Asli. Tadi Pak sudah kita melakukan pemasangan oksigen dengan volume 6 liter per menit, ya. Sudah terpasang dengan baik dan kami berterima kasih atas kerjasamanya. Dan nanti kami akan datang lagi 2 jam lagi untuk mengobservasi keadaan Bapak, ya, gitu ya. Kemudian jika ada
Jika ada yang ingin disampaikan atau mungkin jika ada yang ingin diminta keterangan silakan, atau mungkin mau bantuan silakan di feedback gitu ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Jadi mungkin ada fase terminasi itu yang 5 poin tadi ya. Jadi apa? Mengevaluasi perasaan pasien, menyimpulkan hasil kegiatan, kemudian memberikan pujian, respon positif, dan kontrak lagi tindakan apa berikutnya. Nah, jadi 2 jam lagi tadi kan kita janjian lagi ya. Nah itu dan apa terminasi kita pamitan ya.